balik lagi di channel saya, Ima Amal Family. Apa kabar kawan-kawan semua? Mudah-mudahan baik-baik saja ya. Dan di video kali ini, seperti judul thumbnail yang kalian lihat, saya akan bercerita atau sharing pengalaman saya. Saya pernah kena gari, kena bawa migration, dan di situ tuh, waduh, perasaan sangat ini ya. Dan seperti biasa, sebelum kita lanjut di video ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share juga ya. Serta nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video-video baru dari Ima. Di sini Ima cerita pengalaman Ima yang first time tuh waktu Ima baru datang ke Malaysia. Waktu pertama kali kerja kilang, dan setiap pergi kerja kita akan naik bus pekerja ya, yang warna biru itu. Dan suatu hari itu saya ingat, saya kerja shift malam dan petang itu saya sudah berangkat untuk pergi kerja. Dan dalam perjalanan sekitar pukul 6 petang ya kalau tidak silap, di jalan tol sekitar Shah Alam kah, saya pun lupa ya hari itu. Hari itu belum kenal sangat tempat ya, tidak tahu. Dan di situ ada check in atau ada roblok, kalau di Indonesia cakap rahasia. Dan semua orang disuruh turun, dan polis itu berkata pasport, IC pasport. Dan saya cek bag saya, ternyata pengenalan saya lupa bawa ya, aduh. Dan kawan saya sebelah saya itu, dia pun lupa membawa, dan kami pun sudah ketakutan ya. Sebelum abang polis itu datang menghampiri kami, muka kami itu sudah seperti apa ya, ketakutan sangat. Dan sesampainya dia, kami baru mau menjelaskan, dia sudah cakap, cakap turun, nanti cakap di balik polis. Sangat maksudnya sangat tegas ya polis, abang polis itu. Dan setelah itu kami turun dan semua kena bawa. Tidak ada yang diterima penjelasannya ya, pokoknya nanti kalau memang kamu tidak ada kalau memang kamu tidak ada pengenalan atau identity diri, kamu akan dibawa seperti itu. Dan pada saat itu kita digari, kalau di Indonesia itu borgol ya. Dan digari itu lucu ya, yang panjang, dan kalau tidak salah dia ada sampai 10 orang berbaris, semua kena garis, semua tuh bersambung-sambung. Aduh, dan Ima pun juga digaris seperti itu dengan muka yang sangat ketakutan, sedih, hampir menangis. Tapi kawan sebelah selalu menguatkan, tenang, tidak apa, kalau kita kan hanya lupa, bukan tidak ada. Dan setelah itu kita menaiki satu lori. Tapi karena kebetulan hari itu ramai ya, jadi lori sudah penuh. Dan saya ada berapa orang, dalam 7 atau 8 orang kami disuruh naik dalam satu van ya. Dan time saya mau naik, saya cakap, bang, saya duduk dekat mana? Saya tanya dengan polis itu. Terus dengan tegas dia jawab sama saya, kenapa panggil saya abang? Sejak bila saya kawin dengan kakak kau? Aduh, garang sangat ya abang polisnya. Dan di situ kami pun dibawa pergi migration Shah Alam, saya lupa di section berapa. Dan di situ kami dikumpul di suatu tempat dalam seperti aula seperti itu, ruangan yang besar. Dan di situ ditanya satu-satu, dan memang prosesnya panjang karena ramai orang. Dan tidak hanya
warga negara Indonesia, ada Bangla, ada Nepal, ada banyak lah di situ yang kena tanya ya. Pada saat proses tanya menanya itu tiba-tiba pula Ima mau buang air kecil, Ima nak kencing. Aduh, dan saya karena saya malu untuk cakap dengan abang polis itu, jadi ada satu polis perempuan Cina, dan dia ada juga di situ. Saya menghampiri dia, dan saya tidak menghampiri dia ya, maksudnya saya memanggil karena kan tangan saya tegari sama semua orang kan yang tersambung-sambung itu. Jadi saya panggil, "Akak." Jawaban dia sama juga dengan abang polis itu, "Akak." Apa akak? Sejak bila saya kawin dengan abang kau? Dan saya pun cakap kalau saya nak pergi tandas sebab saya nak kencing, seperti itu. Dan dia pun melepas gari itu dari tangan saya dan ambil satu lagi gari, tapi gari yang macam biasa yang sepasang itu. Dia gari satu di tangan saya dan satu lagi di tangan dia. Lepas tu kami pergi tandas. Lepas tu sampai di tandas lagi. Lepas tu dia cakap sama saya, "Kenapa bengong?" Maksud dia kenapa temenung, masuklah, bilang tandas. Sejauh macam mana saya mau masuk, takkan tangan saya kena garis satu. Lama dia berpikir. Lepas tu dia cakap, "Kau tak lari ke?" Saya cakap, "Alah kak, takkan saya mau lari, di mana saya mau lari nih, takkan saya mau lompat pagar, takkan saya mau lompat ini." Dia cakap oke. Lepas tu dia lepas dan saya pun masuk tandas. Dan setelah itu saya sudah menghubungi orang rumah ya untuk membawakan pas saya, dan beliau yang membawakan pas saya hari itu pun lagi tersesat, jadi lambat untuk sampai, dan saya sudah dimasukkan ke dalam lock-up. Ya Allah, betul-betul pengalaman yang tidak boleh Ima lupakan ya. Lepas tu semua sudah kena buka yang benda-benda tajam, walaupun cuma pin tudung ya atau apa segala macam pentul, semua itu kena buka. Itu benda-benda tajam semua tidak boleh masuk ke dalam. Dan lepas tu telepon, handphone semua kena ambil, seperti itu. Selama orang yang bawa identiti kita itu belum datang, kita harus masuk ke dalam lockup ya. Wah, di situ saya sudah sangat sedih sampai saya menangis. Sebab saya cakap takkan saya tidur di lockup ini. Aduh, pengalaman itu memang tidak akan pernah saya lupakan ya. Aduh, betul-betul. Dan sampai di dalam lockup yang sangat saya menangis, yaitu time Kak polis tuh cakap, "Sana ambil tikar cepat, nanti kau tidur malam kau tidak ada tempat tidur atau tidak ada lapi ya." Di situ saya terus menangis, jadi pikir, wah saya akan tidur di dalam lockup ini, aduh. Lepas tu Kakak tuh cakap, dia panggil saya ya karena dia tengok saya menangis kan. Dia cakap, "Tak payah nangis, kau nangis sampai nangis darah pun kau tidak akan keluar kalau orang belum antar kau punya identiti pas itu ya." Dan saya lagi tambah nangis. Lepas tu dia cakap sama saya, "Tolong kira kawan kau ini mau bagi makanan, mau kena bagi makanan, nanti korang lapar." Seperti itu. Kakak tuh garang ya. Dan lepas itu saya pergi kira kawan 1, 2, 3 sambil saya nangis. Memang itu pengalaman yang tidak pernah saya bisa lupakan. Dan pada pukul 11 kira-kira itu prosesnya karena panjang kan, dan beliau yang antar saya punya pas pun sudah datang, jadi saya pun dipanggil dan dikeluarkan ya, seperti itu. Itu pengalaman yang betul-betul luar biasa sangat. Dan untuk kalian kawan-kawanku, jangan pernah lupa itu ya. Prinsip saya lebih baik ketinggalan dompet atau tidak ada duit daripada saya harus ketinggalan pas saya.
Itu dia tadi pengalaman saya yang kena gari, lupa bawa pas ya. Jadi kawan-kawanku semua dari Indonesia, jangan pernah melupakan pas atau identity kalian, karena manalah tahu di jalan nanti ada apa-apa ya, kita tidak tahu. Itu saja video saya kali ini. Salam satu rumpun dari saya, salam hangat dari saya, dan apabila ada kata-kata saya yang salah atau menyinggung, saya minta maaf. Dan terima kasih sudah menonton video saya. Bye.